Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Mas Alah. Para bapak dan ibu sekalian, apabila Anda ingin berkomen atau ingin bertanya, silakan hubungi channel ini. Dan pada saat ini saya ingin membahas tentang cinta. Karena apa? Karena cinta itu ibarat orang menggali, sampai sedalam apapun tidak akan ada habis-habisnya. Begitu juga penyakit cinta itu sulit untuk diobati. Nah, sekarang apa yang berkaitan dengan itu, yaitu masalah jomblo. Terutama kepada bapak ibu yang punya anak menginjak dewasa, begitu juga adik-adik remaja yang usianya sudah beranjak dewasa. Nah, ini paling tidak harus punya batasan-batasan usia. Sampai usia berapa saya akan menjomblo. Nah, ini sebab di dalam cinta itu bermacam-macam. Kalau masih kanak-kanak bisa dikatakan apa itu cinta monyet. Kalau sudah remaja itu bisa dikatakan cinta saling menyukai antara laki-laki suka kepada perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan mulai suka kepada laki-laki. Nah, saya mengatakan tadi, Anda jangan terlalu lama untuk menjomblo. Karena apa? Kalau perempuan itu usia paling tidak usia 27 tahun. Kalau sudah di atasnya itu, nah ini yang paling krusial. Karena apa? Karena di usia itu seorang perempuan sudah banyak pertimbangan untuk nikah. Terutama orang yang dilihat adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak sukses dalam membina rumah tangga. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau adik-adik, mungkin bapak ibu, anaknya sedang jatuh cinta di usia 18, kalau perempuan 19, 20, dan lain sebagainya, usahakan jangan sampai terlambat. Begitu juga sebaliknya, kalau orang laki-laki itu paling tidak batasan usia jangan melebihi dari 30. Kalau sampai lebih daripada 30, ini akan begitu juga terlalu banyak pertimbangan, di mana nanti saya tidak bisa membahagiakan istri, di mana nanti saya tidak bisa begini, ya kalau saya mencukupi, sedangkan sekarang saja untuk hidup sendiri saja masih compang-camping, apalagi nanti kalau punya istri. Ini pertimbangan-pertimbangan seorang laki-laki di atas usia 30. Jadi hal-hal seperti ini supaya betul-betul dipikirkan. Nah, sebab apa? Kalau di dalam mencari jodoh itu kata agama, kata Pak Yai, kata Pak Ustadz, itu pilihannya, kriterianya yang pertama adalah kalau laki-laki yang dicari kecantikannya, performanya. Begitu juga kalau perempuan yang dicari gantengnya, yang dicari bodinya dan lain sebagainya, penampilannya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu tentunya masalah agamanya ini. Sedangkan yang ketiga itu adalah masalah keturunannya. Sedangkan yang keempat itu adalah fasilitas atau kekayaannya. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa yang pertama itu adalah performa. Biasanya anak-anak sekarang itu cari wajah yang cantik, yang sekiranya itu menarik, dan begitu juga kalau orang laki-laki biasanya pola pikirnya, alah elek yo ngingoni, ayu yo ngingoni, podo-podo ngingoni, nyapo gak golek sing ayu. Nah, begitu
biasanya. Tapi itu nanti juga akan menjadi suatu masalah. Kalau Anda seorang laki-laki, pola pikirnya seperti itu, terus Anda tidak mengukur kemampuan atau keadaan Anda sendiri. Contohnya bagaimana fisik saya, bagaimana performa saya, bagaimana status sosial saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana pendidikan saya, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dicari yang sepadan atau setidak-tidaknya seimbang, ini akan mengalami penolakan. Nah, kalau itu terjadi, biasanya akan terjadi suatu patah hati karena ditolak, yang akhirnya frustasi, tidak mau cari wanita yang lain. Nah, ini kalau laki-laki. Begitu juga perempuan, kadang-kadang juga punya pemikiran yang seperti itu. Nah, makanya paling tidak Anda sendiri harus mawas diri. Siapa saya, bagaimana keadaan saya, bagaimana performa saya, bagaimana status sosial saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang paling perlu Anda pikirkan. Sedangkan masalah agamanya yang kedua tadi, nah, kalau di dalam kehidupan menurut prinsip ya, kalau orang itu agamanya baik, tentunya dia menjalankan kehidupan juga baik. Nah, ini. Jadi karena di dalam agama di situ sudah banyak pelajaran yang sifatnya positif. Di situ paling tidak kalau Anda bercermin atau melihat kemampuan atau ilmu agama yang ia peroleh atau yang ia pelajari. Nah, ini paling perlu, paling penting, terutama bagi orang yang untuk mencari jodoh, mencari pasangan hidup. Nah, begitu juga yang ketiga, itu menyangkut tentang faktor keturunannya. Bagaimana silsilah orang tuanya, bagaimana silsilah bapaknya, bagaimana silsilah ibunya, bagaimana perilakunya, bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu karena apa? Faktor di situ yang istilahnya dalam bahasa sekarang itu genetik, faktor keturunan. Ini akan terbawa, akan dibawa oleh sang anak, akan dibawa oleh anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini kalau Anda bercermin masalah keturunan. Sedangkan yang terakhir yaitu masalah harta atau kekayaan atau status sosial. Nah, ini juga perlu. Begitu juga saya katakan seperti tadi, Anda harus bercermin siapa saya, bagaimana keadaan saya. Kalau saya memilih si A, saya memilih si B, terus sepadan apa tidak dengan kondisi keadaan saya. Agar nantinya Anda tidak mengalami kekecewaan. Sebab apa? Dalam kamus bercinta ada yang mengatakan, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, belum tentu akan kita dapatkan, belum tentu akan kita miliki. Nah, ini yang paling penting, Anda harus berpikir seperti itu, agar tidak tertunda-tunda untuk menikah, agar tidak tertunda-tunda untuk mencari pasangan. Nah, itu para adik-adik, terutama Bapak Ibu sekalian, sekedar wawasan, sekedar pengalaman, sekedar tambahan pengetahuan. Kalau mungkin cocok, ya silahkan Anda pakai. Kalau seandainya tidak cocok, ya Anda tinggalkan, tidak ada masalah. Sekali lagi, saya tunggu komen Anda, saya tunggu pertanyaan Anda berikutnya. Siapa tahu dalam pertanyaan itu nanti saya akan bisa menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.